seorang siswa SMP di Tangerang Selatan, Banten yang diduga menjadi korban bullying atau perundungan meninggal dunia. Korban meninggal setelah sepekan dirawat intensif di rumah sakit di kawasan Jakarta Selatan. Isak tangis keluarga tak terbendung di pemakaman keluarga di Ciater Maruga. Korban meninggal pada Minggu pagi setelah mengalami koma karena gangguan syaraf di kepala akibat dugaan kekerasan di sekolah. Keluarga menuntut keadilan agar pelaku ditangkap. Kalau nggak sadar dari hari Selasa. Iya. Nggak ada perkembangan. Iya, nggak ada perkembangan. Senin masih bisa bicara, bisa ngobrol-ngobrol, masih bisa. Kita memberi sanksinya buat sekolah aja, sama dari KPI kan kata mau memberi sanksi sama pihak sekolah, gimana tanggapannya untuk sanksi-sanksi yang diberikan ke pelaku. Berarti pihak keluarga menyerahkan langsung aja Iya. ya? Kita lebih fokus ke sini aja. Kuasa hukum keluarga korban bilang bersama KPAI dan Dinas Pendidikan Tangerang Selatan telah melaporkan kasus dugaan bullying yang mengakibatkan korban meninggal ke polisi. Baru dikabarin jam 6 pagi setelah sholat subuh, dikabarin bahwasannya jam udah nggak ada. Sampai saat ini kemarin kita nanya ke pihak PPA Polres, bahwasannya ini laporan itu dari KPAI, Bang. KPAI sendiri yang bikin laporan. Dari UPTD PPA juga bilang, Dindik pun juga bilang katanya laporan karena viral. Sementara Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendesak polisi untuk segera menangani kasus perundungan atau bullying yang terjadi di salah satu SMP di Tangerang Selatan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Kata KPAI, semestinya sekolah langsung merespons sejak pertama kali ada laporan tindakan bullying. KPAI mencatat kasus perundungan di sekolah setiap tahun ajaran baru meningkat. Kepolisian untuk segera menindaklanjuti. Dan pada intinya kami sudah melaporkan ya Mbak, tetapi laporan memang belum tersebut laporan utuh karena memang kami menunggu dari pihak keluarga. Penanganannya juga mestinya sekolah harus sigap ya, karena jangan hanya berfokus di preventif, penanganan juga demikian. Kalau sudah terjadi kan sekolah juga harus melakukan sesuatu gitu ya. Kami sedih sekali Mbak, memang KPAI mencatat bahwa pada tahun ajaran baru ini indikasi bullying itu memang naik ya. Kenapa? Karena pada saat itu ada junior baru, kemudian ada senior baru. Nah, junior senioritas inilah yang kemudian memicu adanya bullying yang kemudian mengarah kepada psikis ataupun fisik. Dalam kasus ini, Polres Tangerang Selatan telah memeriksa 6 saksi untuk menyelidiki dugaan perundungan yang dialami korban. Polisi juga mengusut apakah sakit yang diderita korban berkaitan dengan tindak kekerasan yang dialaminya di sekolah. Ini kami berinisiatif dari awal dari Polres Tangerang Selatan tanpa adanya laporan polisi maupun keterangan dari orang tua korban, kami sudah melakukan rangkaian penyelidikan. Nanti sudah ada pemeriksaan Pak, saksi-saksi ya, terkait. Saat ini yang kami sudah periksa sudah total ada 6 orang saksi yang kita lihat, kita perkirakan mengetahui tentang adanya peristiwa dugaan tindak pidana ini. Korban diduga dirundung teman sekolahnya sejak masa pengenalan lingkungan sekolah pada Oktober 2025. Akibatnya, korban harus menjalani perawatan intensif karena gangguan syaraf di kepala yang berimbas pada mata dan kesehatannya. Eka Marlupi, Kompas TV Tangerang Selatan, Banten. Seorang siswa SMP di Tangerang Selatan, Banten yang diduga menjadi korban bullying meninggal dunia. Korban meninggal setelah sepekan dirawat intensif di rumah sakit kawasan Jakarta Selatan. Apa yang membuat aksi perundungan kerap terjadi di lingkungan pendidikan? Dan bagaimana proses hukumnya yang harus memperhatikan kepentingan anak di bawah umur? Kita bahas bersama Komisioner KPAI Diah Puspitarini. Selamat pagi Bu Diah. Iya, selamat pagi sebentar. Oke, terima kasih Bu Diah sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi pada hari ini. Dan juga bersama kita Kabar Reskrim Polri 2008-2009 Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Pak Susno, selamat pagi. Selamat pagi Mas Mario. Terima kasih Pak Susno sudah bergabung di Dialog Sapa Indonesia Pagi juga. Pak Susno, saya duluan ke Anda. Bagaimana Anda melihat bahwa kasus perundungan terjadi lagi dan bahkan memakan korban jiwa? Baik, pertama kita ucapkan duka cita kepada keluarga korban atas peristiwa ini.
peristiwa perundungan atau bullying ini terjadi seperti nggak ada endingnya dan semakin keras. Ya. Dan terakhir mengakibatkan korban jiwa, termasuk di SMA 72. Itu katanya akibat perundungan juga karena untuk balasnya dia sampai buat bom 7. Nah ini sudah sangat memprihatinkan untuk Indonesia. Ini tantangan bagi sekolah, bagi orang tua, bagi KPAI. Ini tidak cukup diselesaikan oleh Polri. Kalau Polri kan menyelesaikan masalah setelah terjadi pidana. Dan ini kita bersyukur Polres Tangerang Selatan belum ada laporan tapi sudah menangani. Tapi harus lebih cepat dari itu. Sekarang kan baru 6 saksi yang diperiksa. Guru harus diperiksa, harus dimintai pertanggungjawaban. Kemudian bagaimana mengatasi ini? Nah, mengatasi ini kan sudah ada instruksi dari Kementerian Pendidikan zaman dulu ya, tahun berapa lupa saya, bahwa sekolah itu harus zero daripada kekerasan. Harus membuat saluran laporan yang bisa direct ke sekolah atau direct ke KPAI kalau ada siswa yang dibullying. Dan saluran itu harus sedemikian rupa, tidak diketahui oleh siapapun siapa yang lapor. Nah, sekarang bagaimana tindakan hukumnya? Tindakan hukumnya jelas karena ini masih anak-anak, maka ini dikatakan adalah anak bermasalah dengan hukum. ABH, ya? Peradilannya pun tunduk pada peradilan anak gitu. Kemudian ancaman hukumannya tetap lebih ringan. Tetapi apapun juga yang terjadi, hal ini pertama harus diberikan keadilan kepada keluarga korban atau kepada korban, dan ini tidak boleh terjadi. Ini saya dengar akibatnya daripada beruntun daripada pengenalan prasekolah ya, kenalan apa namanya itu, masa pengenalan sekolah. Nah itu bila perlu Kementerian Pendidikan menghapus acara itu, tak perlu, manfaatnya tak ada. Justru yang terjadi adalah tindakan kekerasan pada siswa. Demikian. Oke, Anda mau bilang bahwa ini sebenarnya bukan hanya persoalan atau ditangani oleh polisi, tapi semua pihak ya? Iya, polisi kan pada gerbang terakhir setelah ada kejadian. Nah sebelumnya ini pihak sekolah lah, kejadiannya di sekolah yang paling tahu itu. Nah sekolah kenapa tidak membuat saluran bahwa harus ada laporan kalau ada yang dibullying, dan sekolah ngambil tindakan tegas. Bila perlu anak yang suka main rundung-merundung itu, entah senior entah apa, dikeluarkan aja dari sekolah. Jangan sampai terjadi lagi gitu. Kasihan jiwa. Sampai saat ini belum ada laporan kalau kata polisi dari pihak keluarga, tapi polisi sendiri yang melakukan penyusutan. Menurut Anda dari sekolah sebenarnya ini adalah sebuah tindakan yang salah karena tidak melaporkan sebenarnya terkait dengan perundungan tersebut? Iya. Karena ini peristiwanya pidana, Polri tidak perlu nunggu laporan. Tidak perlu nunggu laporan, sudah benar tindakan kepolisian Polres Tangerang Selatan. Tetapi apapun juga, pihak sekolah ini dinilai tidak ini ada rasa abailah terhadap peristiwa ini. Kok nggak lapor? Nah, mestinya lapor, mendatangi keluarga korban, minta maaf dan sebagainya. Karena kejadiannya ini di sekolah. Masa sekolah nggak tahu ada bullying, ada perundungan terhadap siswanya sampai demikian keras gitu. Nah, makanya penyidik Polri harus memeriksa juga kepala sekolahnya. Oke, saya ke Budia dari KPAI. Budia, bagaimana penanganan proses hukum kasus yang menimpa siswa SMP tersebut? Iya, per hari ini sampai tadi malam kami minta dari pihak kepolisian untuk segera saja untuk menaikkan ya. Artinya kalau dari pihak keluarga belum ada laporan ya tidak menjadi masalah ya Pak Susna ya, kalau kemudian kepolisian tidak perlu laporan, ini pidana ini. Ya, jadi pihak kepolisian langsung untuk melakukan penyelidikan. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika saya bertemu dengan Polres Tangsel pada hari Selasa, itu sebenarnya sudah kami minta untuk segera ditindaklanjuti ya, bahwa bullying dalam bentuk apapun, apalagi ini sampai fisik ya, mohon untuk segera ditindaklanjuti begitu. Meskipun dari pihak sekolah, karena saat itu juga kami bertemu dengan kepala dinas ya, dari pihak sekolah menyampaikan bahwa sudah memediasi, tetapi kan mediasi gagal ya Mas ya, karena memang kondisi anak juga semakin buruk begitu ya, sehingga ya tampaknya kalau tidak berhasil di mediasi di sekolah ya diproses lebih lanjut begitu. Budia, sampai saat ini juga bukan hanya dari sekolah, tapi pihak keluarga juga tidak melaporkan. Apakah mungkin ada dugaan tekanan buat pihak keluarga sehingga tidak melaporkan ini atau bagaimana sebenarnya? Setahu saya informasi yang kami dapat dari pihak keluarga memang si anak korban dengan anak
anak yang terduga pelaku ini kan memang dekat ya. Dari tempat tinggal juga secara ini kan juga agak dekat, mungkin ada rasa tidak enak juga. Tetapi kami sudah mengedukasi bahwa bentuk apapun itu, sedekat apapun, karena anak punya hak untuk dilindungi secara undang-undang dan harus ada proses hukum, tidak jadi masalah begitu. Oke. Justru kalau lebih cepat lebih baik. Oke, seperti yang dikatakan Pak Susno tadi, apakah memang ke depan proses hukumnya akan melalui lewat undang-undang peradilan anak atau bagaimana, Bu? Iya, tetap. Jadi untuk anak korban dan anak yang terduga pelaku itu kan memang dilindungi ya, terutama dalam Undang-Undang Perlindungan Anak di pasal 59A. Kemudian untuk anak berkonflik dengan hukum itu selain Undang-Undang Perlindungan Anak juga Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Jadi nggak usah khawatir ya, sebenarnya di dalam penegakan hukum di Indonesia ini kan sudah mengukur, walaupun memang seperti kata Pak Susno tadi, perilaku anak-anak kita hari ini memang sangat berbeda ya. Jauh lebih ini daripada sebelum-sebelumnya, tetapi ya bagaimanapun juga karena ini masih anak di bawah umur, memang ada perlakuan yang berbeda dari orang dewasa. Oke, apakah nanti akan dimasukkan ke rumah detensi atau bagaimana proses hukumnya, Bu? Biasanya selain rehabilitasi, Mas, jadi ada rumah aman ya, direhabilitasi dulu, terus kemudian nanti proses hukum. Jadi kalau memang melibatkan anak di bawah umur, di pasal 59A itu kan memang prosesnya harus cepat karena ada hak-hak anak di situ. Ya. Nah, yang kedua nanti kita lihat. Jadi memang ada tingkatan restoratif justice itu ada diversi. Ya. Dan kalau diversi gagal juga masuk di penyelidik di P21 ya Pak Susno ya. Kemudian nanti juga ada diversi juga di situ. Jadi diversi yang dilalui anak ini nanti sampai 3 kali. Dan itu pun juga ada konsekuensi hukum, betul ya Pak ya? Iya. Oke. Saya kembali ke Pak Susno. Pak Susno, melengkapi apa yang disampaikan oleh Bu Diah tadi, proses hukum penanganan anak ini seperti apa? Pertama, dia tunduk kepada undang-undang tentang perlakuan pidana oleh anak. Kedua, hukum acaranya tersendiri peradilan anak. Nah, untuk kasus ini korbannya korban nyawa. Saya mohon kepada Polres Tangerang Selatan agar cepat, karena ada ketentuannya harus diproses lebih cepat. Tidak perlu menunggu laporan baik dari keluarga, dari korban, ataupun dari KPAI. Ini bukan delik aduan, ya satu. Yang kedua, segera saja proses, kemudian sesuai dengan ketentuan perundangan peradilan anak. Ketiga, tentang tentang damai ya, justice tadi, itu tetap harus diproses secara hukum, karena ini bukan saja misalnya mengakibatkan cedera, luka dan sebagainya, ini nyawa. Nah, tentang adanya misalnya ketentuan pihak keluarga daripada anak yang bermasalah dengan hukum mendekati pihak keluarga korban, itu tidak masalah, misalnya memberikan bantuan atau itu termasuk hal-hal yang meringankan, yang beritikat baik. Tetapi bukan berarti bahwa proses hukumnya menjadi tidak ada. Ini nyawa melayang. Ya, bagian dari memberikan efek jerah juga ya. Iya, bagian ini pendidikan ya. Jangan dikira bahwa hukum itu membuat sengsara. Tidak, ini lebih banyak lagi unsur pendidikannya agar hal serupa tidak terjadi di seluruh Indonesia. Saya yakin di seluruh Indonesia banyak hal seperti ini, tapi yang terangkat ke permukaan hanya ini gitu. Nah, yang lain banyak ini. Nah, ini catatan juga untuk pihak pendidik, pihak sekolah gitu. Sekolahnya ini kalau terjadi demikian, ini sekolah bermasalah. Ada instruksi, saya ulangi lagi, dari Kementerian Pendidikan tentang sekolah zero kekerasan. Apakah dia sudah melakukan tindakan apa yang dilakukan oleh sekolah ini supaya tidak ada zero kekerasan di sekolahnya? Oke, saya kembali ke Bu Diah. Bu Diah, saya baca data Komisi Perlindungan Anak Indonesia itu dan Jaringan Pemantau JPPI, kekerasan terhadap anak meningkat tajam pada tahun 2024 dan kenaikan lebih dari 100% dibandingkan tahun 2023. Di tahun 2025 ini bahkan 31%-nya itu adalah perundungan. Kenapa bisa terjadi seperti ini, Bu? Dan apalagi seperti yang disampaikan oleh KPAI juga, di tahun ajaran baru kekerasan itu meningkat. Ya, jadi kami kan setiap tahun menganalisis ya Mas, dan sebenarnya sudah sejak bulan Oktober itu kami memberikan alarm karena kondisi tahun 2025 berbeda dengan 2024. Anak-anak yang mereka melakukan perundungan dan juga yang dibully itu kan semakin banyak, dan memang awalnya dari mulai
tahun ajaran baru, Mas. Jadi Ya. di bulan Juli, bulan Agustus. Di situ ada senioritas, ada junioritas. Kemudian akan memuncak di bulan September, Oktober, dan November. Ada apa? Kenapa di sini memuncak? Karena memang di situ sudah ada adaptasi, kemudian anak mungkin sudah berinteraksi banyak. Dan ingat, di bulan Desember itu hampir sebagian besar geng sekolah di seluruh Indonesia itu sedang rekrutmen, gitu Mas. Ya. Itu kajian kami, bahkan secara ilmiah ya, secara ilmiah juga sudah kami teliti, hampir seluruhnya sekolah itu kan memiliki geng. Itu mau kita tutupi apa tidak lah. Dan sebagian besar mereka akan rekrutmen di bulan Desember. Maka di bulan September, Oktober, November itu adalah puncak-puncak bullying. Tetapi kemarin kami sampaikan bahwa perilaku anak-anak kita hari ini itu sudah sangat destruktif. Cara mereka membalas, cara mereka kemudian melampiaskan itu jauh berbeda. Ya, dan salah satunya adalah dengan menyelakai orang lain, baik secara spontan ataupun juga sudah terencana seperti yang mungkin di SMA 72 ya. Nah, kemudian kami juga melihat bahwa apa yang kurang di sekolah ya, kita kan sudah punya Permendikbudristek-Dikti, tetapi sampai saat ini TPPK yang di sekolah itu kan belum berjalan dengan maksimal, Mas, dan itu sudah kami sampaikan ke Pak Menteri dan direspon oleh Pak Menteri Pendidikan. Kemudian kami juga meminta tidak hanya itu, orang tua pun juga lebih aware, Mas. Karena anak-anak ini di sekolah kebanyakan juga membawa persoalan dari rumah. Nah, persoalan dari rumah ini yang kemudian orang tua harus berkomunikasi dengan pihak sekolah. Sehingga kalau misalnya ada sesuatu, itu bisa terkomunikasi dengan cepat. Bu Dia, kenapa pada akhirnya ada kecenderungan saat tahun ini anak lebih keras ataupun lebih tega melukai temannya sendiri? Ya. Alasannya apa, Bu? Ya, faktornya adalah media sosial, Mas. Ya. Kita tidak memungkiri. Media sosial hari ini sangat dekat sekali mempengaruhi pola pikir anak. Katakanlah game online, Tidak hanya itu ya, game online, terus kemudian aplikasi film, kemudian juga aplikasi yang lain ya. Mungkin saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Bahkan anak-anak kita ini percaya apa tidak, mereka banyak sekali yang membuka aplikasi kekerasan ataupun suicide. Nah, itu yang sebenarnya sudah kami sampaikan jauh-jauh hari bahwa kita khawatir bahwa parenting di rumah itu sekarang tergantikan oleh media sosial. Meminjam perkataan Pak Susno juga bahwa peran sekolah dalam kasus ini terlihat abai. Menurut Anda seperti itu? Apakah memang selama ini KPI menemukan permasalahan bahwa sekolah ini banyak yang tidak mau lapor sebenarnya kalau ada kasus perundungan di dalam lingkungannya? Ya, ada seperti itu, Mas. Bahkan kami ketika turun ke sekolah, kami akan sampaikan ke sekolah bahwa sekolah yang baik itu bukan sekolah tanpa masalah, tapi sekolah yang menyelesaikan masalah dengan seadil-adilnya. Bahkan kami sampaikan kepada kementerian juga, mohon bisa di-replace semuanya, bahwa sekolah yang baik itu bukan sekolah yang tanpa masalah. Jadi sekolah yang bisa menyelesaikan masalah. Ya, salah satunya adalah misalnya ada bullying dan lain sebagainya, itu gimana nih sekolah ini bisa nggak menyelesaikan? Rata-rata kan mereka hanya menutupi mungkin ya. Kemudian ya sudahlah, itu kan biasa anak dan menganggap remeh. Nah, itu yang bahaya di situ. Gitu. Saya kembali ke Pak Susno. Pak Susno, bagaimana Anda melihat bahwa tahun ini cara kekerasan yang dilakukan anak terhadap anak yang lain itu lebih keras dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Kalau tadi Bu Dia bilang media sosial salah satu penyebabnya juga. Menurut Anda seperti apa? Bagaimana sebenarnya kita menghentikan ini? Baik, saya sangat tertarik dengan pernyataan Bu Dia bahwa pada saat-saat penerimaan murid baru, disitulah awal daripada bullying atau awal daripada adanya perundungan. Kemudian tadi ada perkataan juga bahwa tiap sekolah itu ada geng. Nah, ini tanggung jawab daripada pimpinan sekolah, kepala sekolah dan gurunya. Bagaimana dia bisa menghabiskan geng-geng yang ada di sekolah dan perekrutan daripada siswa baru untuk masuk ke gengnya. Biasanya kalau siswa baru tidak mau masuk di dalam geng yang dibuat oleh anak-anak sekolah itu, maka dia akan dibully, dan akan dirundung. Nah, ini yang bisa menyelesaikan ini kepala sekolah dan guru-gurunya. Jadi jangan menganggap hal ini bahwa biasa itu anak-anak nggak boleh. Dan ini juga geng-geng ini sampai mengganggu proses belajar dan mengajar. Mengapa? Misalnya, anak yang boleh mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tertentu ditentukan oleh geng itu. Walaupun misalnya seorang anak punya kemampuan main basket atau main bulu tangkis
atau bermusik, maka dia tidak akan masuk dari ekstrakurikuler itu kalau dia tidak masuk di dalam geng itu. Geng tersebut, Nah, ya. yang bisa tahu hal ini, yang bisa kenal hal ini adalah sekolah. Jadi kita udah tahu penyebab bullying itu apa. Penyebab bullying yang terbesar itu adalah geng dan perekrutan geng. Nah, makanya bisa nggak sekolah menyelesaikan ini? Nah, Kementerian Pendidikan telah memerintahkan itu, membuat untuk ada saluran laporan yang tidak diketahui oleh siapapun juga, langsung ke KPAI ataupun ke pihak sekolah, bahwa ada peristiwa, ada sesuatu yang tidak beres di sekolah itu. Nah, ini mohon agar Dinas Pendidikan, ya, Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, Dinas Pendidikan Provinsi untuk SMA, itu mengecek apakah ketentuan tentang laporan itu telah dibuatkan saluran untuk laporan supaya bisa diketahui bahwa di sekolah itu ada masalah apa tidak. Oke, saya ke Budia. Budia, selain mencelakakan orang, kasus perundungan ini, saya catat juga dari data KPAI, ada 25 siswa selama tahun 2025 ini sampai Oktober kemarin itu mengakhiri hidupnya atau suicide akibat terkena perundungan tersebut. Seberapa destruktifnya merusak psikis seorang anak? Ya, jadi begini, dari 25 kasus itu ya, sudah kami analisis, sebagian besar faktornya karena bullying, Mas. Ya. Mereka melakukan suicide itu karena bullying. Kemudian kalau kita melihat, ya kita belajar dari SMA 72 ya. Sampai detik ini belum ada yang mengatakan bahwa apakah itu ada kaitannya dengan suicide. Kami sudah menyampaikan itu sebenarnya, mewanti-wanti Polda Metro Jaya, coba dicek apakah memang ada kaitannya ya. Terus yang kedua, ada faktor mereka itu ingin live ini ya, IG dan lain sebagainya, pada proses mereka suicide, Mas. Itu kami temukan. Nah, kita melihat garis merahnya. Apakah ini ada kaitannya dengan mereka ingin menunjukkan kepada orang lain atau orang yang membuli ataupun siapa saja yang menganggap remeh dia, sehingga ini loh aku berani melakukan ini. Dan ternyata di tahun 2025 ini semakin besar yang arah ke sana. Salah satunya indikasinya adalah mengakhiri hidup di tengah-tengah kerumunan ataupun di tengah-tengah kehidupan dunia maya ya, misalnya live Zoom, live IG, live media sosial dan lain sebagainya. Nah, terus yang kedua, apakah ini ada kaitannya juga dengan anak-anak ingin menunjukkan? Iya, karena mereka menulis surat juga, Mas. Beberapa anak itu menulis surat sebelum mengakhiri hidup. Nah, salah satunya ya kebanyakan mereka ada konflik di sekolah, kemudian mereka bingung mau menyampaikan pada siapa. Memang kalau dari 25 kasus itu paling banyak adalah bullying dan terjadi di anak-anak SMA, baru kemudian anak-anak SMP dan anak-anak SD. SD ada loh Pak Susno ya, yang mengakhiri hidup. Kemudian faktor yang kedua selain bullying adalah pengasuhan, Mas, dalam keluarga, dan yang terakhir adalah faktor asmara. Oke. Saya akhirnya kita masuk ke kesimpulannya untuk apa yang disampaikan oleh Pak Susno tadi. Apa sebenarnya, Bu, kepada sekolah yang paling pertama, pihak paling pertama tahu terkait dengan ini? Apa dasaran dari KPAI terhadap sekolah pada akhirnya jika memang mengabaikan ini? Satu begini, guru itu sekolah harus punya asesmen awal, Mas. Setiap anak masuk sekolah, tahun ajaran baru ataupun anak dari SD ke SMP atau SMP ke SMA, itu harus ada need assessment. Saya pun pernah jadi guru, Mas, di tahun 2009, dan itu sudah saya lakukan saat itu ya. Apalagi hari ini, mestinya kan semua sekolah sudah bisa melakukan itu. Kita menghadirkan profesional ya, dan ini juga bagian dari pengembangan diri anak. Dari asesmen itu bisa ketahuan mana anak yang memang dia bermasalah di rumah, mana yang mengalami kecenderungan yang berbeda, dan mana kemudian anak ini yang masuk kelompok rentan. Sebaiknya sekolah, berkali-kali saya ingatkan di kementerian dan juga di sekolah, bahwa buat kelompok rentan. Jadi anak-anak yang mohon maaf mereka terpisah dari orang tua, ya kan? Orang tuanya berpisah dari orang tua, terus tinggal bukan dengan orang tua, berbeda. Tetapi mereka juga masuk kelompok rentan. Kemudian secara ekonomi, dan mohon maaf, sasaran bullying itu kan bisa dilihat ya Pak Susno ya. Ada orang yang berpotensi untuk dibully, ada, Mas. Ada, mohon maaf, dari fisik, dari psikis, atau mungkin dari kepandaian yang berbeda dengan teman-temannya, dia pendiam.
secara fisik mungkin lebih kecil atau besar, itu kan memang berpotensi. Nah, seharusnya sekolah itu punya itu, dan itu dilakukan oleh guru kelas, guru BK. Baru kemudian sekolah mereview nih. Jadi kalau menangani anak kan bukan anak yang bermasalah saja. Terusnya anak yang jadi korban bullying itu juga diajak, ataupun anak yang berpotensi untuk dibully itu juga diajak komunikasi, di konseling gitu ya. Nah, baru kemudian itu untuk awal, Mas. Nah, kemudian yang kedua, selain sosialisasi itu bisa nggak menghadirkan sekolah itu sebagai ruang yang setara. Setara dalam artian begini, di sekolah ini nggak ada yang paling kaya loh. Di sekolah ini meskipun anak kepala sekolah dia tetap murid. Di sekolah ini dia anak pejabat apapun tetap murid gitu loh. Sama rata ya? Nah itu kan mestinya dipahami. Ya. Dan yang terakhir adalah buat kebijakan sekolah yang nir kekerasan, bukan nir kekerasan ini susah, nir dengan tolerance, zero tolerance. Dalam artian anak-anak saling respect to the other, menghargai dan disibukkan gitu loh Mas. Gitu, disibukkan dengan aktivitas yang positif. Saya ke Pak Susno, kalau saat ini polisi sudah meminta keterangan beberapa saksi, ada 6 saksi. Kalau misalkan polisi menemukan ada pembiaran oleh pihak sekolah terhadap bullying tersebut, bagaimana proses hukum? Apakah bisa diproses hukum jika ada pembiaran tersebut? Iya. Karena orang yang membiarkan sesuatu kejahatan, yang mengetahui satu kejahatan tidak mengambil satu langkah, itu bisa diproses. Jadi makanya pihak sekolah pun harus diperiksa, guru apa langkah yang dilakukan guru terhadap bullying yang terjadi di sekolahnya, apakah telah mengambil tindakan yang cukup. Kalau mungkin misalnya sudah pernah terjadi seperti itu dan guru tahu gitu, membiarkan itu pembiaran dalam suatu kejahatan. Nah kemudian kita mohon juga tadi tentang apa yang disampaikan Budia, tentang, sekali lagi saya ulangi, perekrutan untuk menjadi anggota geng sekolah itu terjadi saat penerimaan murid baru. Nah ini, masa sekolah nggak waspada, masa sekolah nggak ngawasi, mestinya begitu ada terjadi gini, sekolah mengadakan cek, ngisi belangko kepada siswa, apakah Anda pernah diminta untuk menjadi anggota geng di sekolah ini, ataukah di sekolah ini ada geng. Bagi anak-anak atau siswa yang dirikan geng atau direkrut untuk geng langsung ditindak. Gitu. Udah. Berarti memang harus sedetail itu ya, dalam arti untuk pemeriksaan untuk menghentikan bullying ini di sekolah ya Pak ya? Iya, karena bullying itu kan kebanyakan kan berawal daripada geng-geng itu. Nah tadi penyebabnya apa, siapa yang rentan itu, itulah yang harus ditangani oleh pihak sekolah, mengadakan konseling. Tadi Budia udah lengkap sekali. Dari segi ekonomi, dari segi bentuk tubuh, dari segi akademis, dan sebagainya. Orang-orang seperti itu tentunya sih sekolah punya data. Dan anak-anak seperti itulah yang harus pada jam-jam tertentu didekati, ditanyakan, apakah kamu dibullying, apakah kamu ditekan dengan apa-apa, siapa, dan sebagainya. Siapa yang melakukan harus ditindak oleh sekolah. Oke, saya ke Budia. Budia, tadi sekolah sudah, apa yang harus dilakukan orang tua dan juga polisi terkait dengan pencegahan ini? Sosialisasi seperti apa yang perlu dilakukan? Ya, yang pertama begini, sekolah yang baik itu kan tidak hanya untuk anak, Mas. Jadi selalu melibatkan orang tua juga. Ada misalnya pertemuan orang tua dan lain sebagainya. Meskipun yang datang paling banyak ibu-ibu ya, tetapi komunikasi itu tetap penting. Dalam artian orang tua, sekolah menyampaikan perkembangan kepada orang tua menyambut dengan meng-cross check. Oh benar nih di sekolah, di rumah juga kayak gini. Dan orang tua juga mohon maaf, jangan merasa bahwa omongan anak itu yang kita hanya mendengar omongan anak juga, kita juga percaya omongan yang disampaikan guru, tetapi guru juga harus punya apa ya istilahnya kalau orang Jawa itu handar beni. Artinya guru pun juga tidak serta-merta hanya percaya pada anak, tapi juga harus percaya ke orang tua. Jadi kesalingan inilah yang membuat komunikasi itu lebih efektif. Nah yang kedua untuk sosialisasi saya kira Mas kita tuh nggak kurang-kurang loh sosialisasi itu. Tetapi ingat bahwa memahamkan pada setiap manusia ataupun kita bahwa bullying is crime itu susah. Nah, kita harus punya mindset yang sama bahwa bullying is crime. Jadi jangan sampai bullying itu jangan sampai kita berurusan dengan bullying dan jangan sampai bullying itu merembet ke yang lain. Nah, kalaupun ada yang menjadi korban, ayo segera diselesaikan. Laporkan. Berani ngomong, berani lapor. Nah, terus kemudian kalau misalnya melihat bullying jangan diam, karena diam pun juga sama saja tadi seperti Pak Susno menyampaikan, diamnya kita melihat bullying itu sama saja melakukan. Ya, di dalam pasal 76C itu jelas Pak pembiaran itu. Pembiaran.
di Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi sebenarnya bisa ada konsekuensi hukumnya, Mas. Gitu. Oke, dan juga komunikasi antara guru dan orang tua ini harus lebih lancar ya terkait dengan untuk mencegah atau mitigasi terhadap pembulian ini ya Bu ya? Betul. Logikanya begini, orang tua dan guru ini kan orang dewasa ya. Ya. Pembicaraan orang dewasa itu frekuensi dan gelombang elektromagnetiknya itu lebih mudah daripada, mohon maaf, orang tua dengan anak ataupun guru dengan anak. Jadi mestinya kedua belah pihak ini saling bisa memahami. Kalau komunikasi dengan efektif kan tidak ada salah paham gitu. Oke, Pak Susno terakhir, singkat saja terkait dengan pencegahan ini, apa yang harus dilakukan oleh polisi khususnya untuk sosialisasi, untuk mitigasi ke depan terkait dengan pembulian? Oke, apa yang dilakukan oleh Polri, melakukan penyidikan untuk memproses anak bermasalah dengan hukum terkait dengan perbuatan bullying atau perundungan, itu adalah sosialisasi, itu adalah pendidikan, itu adalah berdampak bagi yang lain, baik kepada guru, baik kepada siswa, agar jangan melakukan hal seperti itu. Yang kedua, saya tertarik dengan apa yang disampaikan Bu Dia yang terakhir tadi, guru yang mendiamkan masalah ini, termasuk tanda-tandanya tidak melaporkan peristiwa ini bisa dianggap pembiaran. Dalam undang-undang tentang perlakuan anak ini juga bisa dikenakan, dalam tindak pidana hukum pidana kita juga bisa kena hukum. Jadi harus diproses gurunya, jangan didiamkan. Oke, jadi tidak hanya menjadi pelaku tetapi juga bagian-bagian seperti guru yang diketahui melakukan pembiaran bisa masuk juga terhadap proses hukum ini ya, Pak Susno ya? Ya, Oke. betul. Terima kasih atas apa yang disampaikan Komisioner KPAI Dia Puspitarini dan juga Barreskrim Polri 2008-2009 Komjen Purnawirawan Susno Duaji. Terima kasih atas apa yang disampaikan. Semoga ini bisa segera memitigasi atau menghentikan pembulian yang terjadi kepada anak-anak kita di sekolah maupun di luar sekolah. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu. Sehat-sehat selalu. Terima kasih Mas Susno, Bu Dia, terima kasih. Terima kasih Bu Dia, selamat Terima kasih pagi. Mas Susno, Mas Mario.